Oke. Di tap-tap, Bang, di tap-tap, Bang. Daripada view-nya. Halo, halo. Halo, halo. Halo, halo Bandung. Ayo ditep guys. Tap-tap layar ya guys ya. Jadi sebelum kita masuk pada pembahasan kali ini tuh ada bintang tamu spesial nih teman-teman. Jadi bintang tamu kali ini pada bidang kepesertaan. Halo. Salah satunya ada kepala bidangnya langsung nih. Bisa kenalan dulu Pak? Halo guys, kenalkan saya Novar, Kepala Bagian Kepesertaan dari BPJS Kesehatan, Kantor Cabang Pematang Siantar. Dan satu lagi Saya Andri Surya, saya stafnya Bapak Novar Nasution. singkat padat jelas ya Pak. Dan saya adalah Arif sebagai host pada siang yang sore lah ya, sore yang berbahagia ini. Jadi isu yang akan kita angkat pada live kali ini tuh nggak jauh-jauh dari minggu yang lalu teman-teman. Yang lalu kan badan usaha, tapi kali ini tuh lebih ke PPU-nya. Apa tuh Bang PPU? PPU itu dia sebagai perusahaan, jadi kita sebagai yang si pemberi kerja ini wajib mendaftarkan si pekerjanya ke dalam perusahaan. Jadi itu yang dimaksud PPU. Oh PPU. Apa itu PPU itu? PPU Singkat itu Pekerja penerima upah. Oke. Ya, jadi setiap orang yang mendapatkan gaji atau upah setiap bulan atau dalam jangka waktu tertentu, baik itu pekerja formal ya, itu berhak menjadi peserta JKN segmennya PPU, pekerja penerima upah. Catat ya teman-teman. Yes. Dan untuk status kepesertaan kita juga udah dipermudah. Kita tuh bisa cek dari mobile JKN, bisa dari Pandawa, dan bisa dari Care Center. Oh gitu ya masalahnya. Iya. Oh, Kalau gimana Pak? Banyak nih, jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kalau mau ngecek status kepesertaan, mau daftar, menyampaikan pengaduan, permintaan informasi dan lain sebagainya, kita punya banyak kanal layanan. Ada kanal layanan tatap muka dan non tatap muka. Kalau yang non tatap muka, nah ada yang tadi mobil JKN, Pandawa, atau juga Care Center. Care Center 165. Kalau yang tatap muka, datangnya langsung ke kantor kita, ya kantor kita. Atau kalau yang teman-teman di Siantar bisa hadir ke MPP yang ada di Ramayana. Atau yang datang ke tempat-tempat ke daerah-daerah tuh ada yang namanya BPJS keliling. BPJS keliling. Ya. BPJS keliling, kalau mau nggak repot ya, petugas BPJS nggak perlu hadir ke sana. Kami punya media secara online, bisa juga BPJS online. Ya. Wah, Sangat mudah ya. banyak sekali medianya, tinggal pilih guys. Oke. Kayaknya kita udah bisa jawab pertanyaan dari ini nih, dari viewer. dari Mawar Jingga. Oke. Ya, Apa tuh Bang? Halo, mau nanya, kalau pekerja migran kan ada BPJS, gimana cara perpanjangannya ya Bang? Nah, gimana itu Pak? Pekerja migran, pekerja migran ini apa ya? Migrasi migran Pak, yang dia imigran Pak, mungkin. Imigran itu maksudnya warga negara asing. Iya mungkin Pak. Baik, kalau dia WNA warga negara asing wajib ya menjadi peserta JKN ya. Wajib jadi peserta JKN. Nah, persyaratannya apa? Jadi kalau dia WNA warga negara asing yang sudah berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 6 bulan ya, 6 bulan. Catat ya, 6 bulan dia itu wajib menjadi peserta JKN. Itu teman-teman ya. Ya. Catat teman-teman. Dan itu PPU juga kan, Dri? Benar, Pak. Itu PPU juga. PPU, Pak. Nah, jadi gimana? Bisa ditanggung? Bisa. Izin Pak, ini bukan WNA Pak, tapi Jadi? PKI Pak. PKI. Ah. Oke, baik Bapak Ibu. Kalau misalnya dia tenaga kerja Indonesia ini penjuang devisa nih, luar biasa, mantap. Semangat. Nah, baik.
kalau misalnya Bapak Ibu statusnya adalah sebagai seorang TKI yang nanti dia statusnya itu bakal berada di luar negeri lebih daripada 4 bulan ya. Nggak usah 4 bulan ya. Sebenarnya sih 3 bulan itu dan kemungkinan untuk baliknya lebih daripada itu. Nah, Bapak Ibu itu bisa dinonaktifkan kepesertaannya sementara waktu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ya sebelumnya sudah menjadi peserta JKN aktif, kira-kira nanti saya bakal ada di misalnya ya TKI-nya nanti di Singapura. Oh, nanti saya kontraknya di Singapura sekitar 12 bulan. Nah, silakan dilaporkan ke BPJS Kesehatan. Bapak Ibu kalau mau pergi ke luar negeri lebih daripada sekitar 3 bulan, laporkan ke BPJS supaya bisa kami nonaktifkan sementara waktu. Nanti ketika sudah balik ke Indonesia gimana? Tinggal kita aktifkan kembali. Jadi ada di pemberhentian sementara gitu Pak ya? Iya, pemberhentiannya sementara. Jadi Bapak Ibu jangan takut, jangan nanti pikir, oh nanti saya di luar negeri, iuran saya bakal tetap bergulung ya. Tidak bakal terjadi kecuali Bapak Ibu tidak melaporkannya. Kalau nggak dilapor ya iurannya bakal tetap jalan terus. Tapi ingat, yang dinonaktifkan adalah yang akan berangkat. Anggota keluarganya tetap jalan ya yang masih di Indo. Nah. Oke, jelas ya teman-teman. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari Bang Vincent. Bang, kenapa ya saya masih masuk tagihan BPJS Kesehatan padahal sudah ditanggung dari gaji bulanan dari Kemenkes? Nah itu gimana kira-kira Pak Nopar? Dia masih masuk tagihan yang mungkin yang mandiri nih. Baik, padahal sudah ditanggung sama Kemenkes ya. Baik, kalau misalnya memang masih masuk tagihannya, teman-teman di sini kalau misalnya Bapak Ibu adalah peserta yang ditanggung oleh pemerintah. Sebelumnya itu adalah mandiri ya, peserta mandiri, dan itu mungkin masih ada tunggakan. Kalau misalnya masih ada tunggakan, tunggakannya nggak bakal hilang Bapak Ibu ya, tunggakannya tidak hilang ya. Jadi sewaktu-waktu nanti apabila ya nauzubillahi min dzalik tidak lagi ditanggung oleh Kemenkes, maka Bapak Ibu akan kembali lagi menjadi peserta mandiri dan iurannya itu dimohon untuk dapat segera dilunaskan supaya dapat aktif kembali seperti itu. Dicatat ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dia memang udah masuk ke satuan kerja masing-masing itu biasanya sudah dari satuan kerjanya gitu. Sudah diurus lah ya Bang. Bener. Oke. Lalu ini ada lagi pertanyaan yang tadi Pak yang menyambung yang TKI tadi Pak. Iya. Tapi kami kan ada BPJS dari agen. Itu di bawah BPJS Ketenagakerjaan atau di kesehatan ya Pak? Wah, Bapak Ibu kalau mau lihat kepastiannya itu melalui aplikasi mobil JKN ya atau Pandawa ya. Apakah memang terdaftar di BPJS Kesehatan atau hanya didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan? Jadi biar nggak ragu gitu Pak ya, biar bisa dilihat langsung. Jelas. Nah, selanjutnya nih Pak ada pertanyaan dari Kak Yara. Kak mau tanya, alamat surel saya udah saya rubah, tapi alamat di kartunya masih alamat yang lama, itu gimana? Oh, tenang saja. Kalau misalnya memang sudah melakukan update data identitas ya, termasuk juga dengan surel. Jadi kalau yang ada di kartu jangan khawatir, gunakan saja kartu yang lama ya, nggak ada masalah. Yang penting Bapak Ibu kalau misalnya sudah confirm ya, misalnya dari Mobile JKN sudah diupdate datanya, dari Pandawa juga sudah diupdate datanya dan sudah disimpan dan sudah terrekod di kami, nanti surelnya akan tetap kami tidak lanjuti melalui aplikasi ya. Jadi kalau kartunya tidak sesuai nggak jadi masalah, karena yang kami gunakan yang menjadi patokan oleh kami yang di BPJS Kesehatan itu yang ada dilaporkan melalui aplikasi mobil JKN atau Pandawa. Jadi jangan takut ya. Karena kalau kartu kami nggak ngerti lagi yang baru. Jadi guys, kartu BPJS itu sudah nggak ada lagi diterbitkan. Nah, jadi kalau misalnya butuh kartu yang update dari mana? Bisa dari aplikasi Mobile JKN. Yes, jadi kalau misalnya mau dapat kartu yang lebih keren dengan alamat yang terbaru, nah monggo silakan download aplikasi Mobile JKN. Di situ ada kartu elektronik BPJS Kesehatan ya. Nah, jadi tinggal di-download, nanti tinggal di-print. Benar. Banyak juga loh fitur-fitur menarik dari Mobile JKN, bisa ubah-ubah informasi seputar. Seperti misalnya kita mau ubah nih FKTP kita nggak di yang lama, itu bisa dari Mobile JKN.
bisa kita ubah juga. Ada juga fitur screening riwayat kesehatan yang mana untuk mencegah ya. Mencegah komplikasi. Nah, itu tadi teman-teman. Bisa dicek ya, semuanya itu ada di mobil JKN. Iya. Oke, kita lanjut. Ini ada pertanyaan dari Seroja Julanda. Denda sudah dibayar, kenapa di aplikasinya memasuki denda RITL? Itu gimana mungkin ini denda rawat inap? Baik, ini dia yang sering jadi pertanyaan teman-teman ya. Jadi BPJS Kesehatan itu pada dasar tidak ada denda ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya pun Bapak Ibu mengalami kondisi kesulitan finansial sehingga telat melakukan pembayaran iuran JKN dan kemudian ketika sudah dilunasi iuran JKN-nya itu tidak ada denda. Tidak ada denda ya. Iuran JKN itu tidak ada denda. Tapi ada ketentuannya. Ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mengakses layanan ya, sudah dibayar kok iuran BPJS-nya ya. Di iuran BPJS itu tidak ada denda ya, Maulana ya. Nggak ada ya di situ ya. Nah, denda itu ada muncul ketika peserta JKN mengakses layanan rawat inap, khusus rawat inap ya, khusus rawat inap dari rentang waktu hari pertama dibayarkan sampai 45 hari ke depan. Ketika dalam rentang waktu 0 sampai 45 hari ke depan dilakukan pembayaran iuran, ada kita mengakses rawat inap, di situ ada denda namanya denda pelayanan. Denda pelayanan itu dikenakan bagi yang khusus rawat inap saja. Nah, jadi untuk yang tidak rawat inap, nah tentunya tidak perlu bayar. Jadi kalau dia rawat jalan, misalnya dia harus ke dokter spesialis ya, tapi tidak harus menginap, jadi nggak ada denda layanannya. Oke, jadi ini kan teman-teman itu 45 hari dari hari pertama dia bayar ya, itu denda pelayanan rawat inap. Dan tentu selama 45 hari itu ketika dia ingin rawat jalan, tidak ada diskriminasi ya. Dari segi obat diberikan secara cuma-cuma dan juga pelayanan-pelayanan lainnya juga sama. Hanya berbeda di rawat inap saja, teman-teman. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak nih, Bang? Ini banyak nih pertanyaan. Banyak ya. Oke. Nah ini, Bang, cara buat BPJS untuk bayi newborn gimana, Bang? Segmennya apa guys? Ya. Caranya gampang, yang penting itu ada kakak. Kemudian selain kakak, dia nanti bakal pilih tuh kelas rawatannya kelas berapa. Tapi biasanya ngikutin si ibunya sih. Ya. Jadi kalau misalnya ibunya, Pak, kalau misalnya nggak ada kakaknya, belum ada kakak karena dia newborn gitu ya kan. Nah, tenang aja, nanti pakai surat keterangan lahir. Nanti surat keterangan lahir itu kan ada tuh bayi nyonya ini. Nanti kami buat bakal seperti itu. Oh, jadi bisa dari bayi nyonya ibunya ya, Pak ya? Ya, Oke. tapi ada catatan ya, Andri, tolong diingatin. Siapa? Jadi kalau misalnya nanti si baby sudah punya nama, sudah dilaporkan ke dinas kependudukan, sudah ada kakaknya, sudah ada akte kelahirannya, tolong ya dilaporkan ke BPJS supaya kami update data NIK si bayi dan juga nama si bayi. Benar. Nah, kalau nggak dilaporkan, aduh, nanti datanya nggak update. Jadi biar nampak juga nama bayinya ya, Pak ya? Iya. Oke. Jangan lupa laporkan ya, teman-teman. Lapor ya. Selanjutnya nih, ada dari Kak Panila, Bang, BPJS ku statusnya aktif, tapi ada bacaannya denda RITL. Oh, ini yang tadi ya? Sama ya. Oke. Ini ada lagi dari Bang Hakim. Bang, aku baru lulus diterima kerja di salah satu perbankan. Syarat mindahinnya? Nah, syarat mindahin apa nih? Syarat mindahin untuk ke perbankannya kah atau gimana? Teman-teman, jadi kalau misalnya memang sudah keterima kerja nih, ini mantep nih. Jadi kalau misalnya para pencari apa ya istilahnya, pejuang, job seeker ya, para pencari kerja nih ya kan. Nah, teman-teman yang nganggur dan ini lagi dapat pekerjaan, alhamdulillah nih, mantep. Jadi kalau misalnya dapat rezeki ya, bekerja di salah satu instansi, jadi nanti misalnya sebelumnya kayak Bang Hakim nih ya, Bang Hakim ya, Bang Hakim misalnya Bang Hakim sebelumnya ini mandiri ya, misalnya sebelumnya mandiri, tinggal dilaporkan
kepesertaan JKN Mandirinya ke HRD dari perusahaan tersebut. Nanti perusahaan tersebut akan mengalihkan kepesertaan Bang Hakim, dan mungkin kalau misalnya Bang Hakim sudah berkeluarga ya, ada istri atau ada anaknya gitu ya kan, nanti begitu juga ikut. Jadi Bang Hakim dan anggota keluarga nanti akan dialihkan menjadi tanggungan dari bank tempat Bang Hakim bekerja. Ya. Tapi nanti Bang Hakim nggak gratis tentunya ya, Bang Hakim ya, sama seperti Mandiri juga ada iuran yang muncul. Tapi di sini ada sharing ya dari si banknya dan juga dari Bang Hakim sendiri. Iurannya itu berapa Bang Andri? 5%. 5% ya, 5% iurannya. Dari berapa itu Bang Andri? Dari gaji itu. Dari gaji ya. Dia yang diterima Pak. Ya, 5% dari gaji ya, 4% ditanggung sama pihak bank atau si pemberi kerja, 1%-nya dari si pekerja. Ya, dikalikan sama penghasilan gaji ya, gajinya Bang Hakim ya, dan teman-teman sekalian. Oke, tadi sudah clear Bang Hakim ya, jadi itu dia berkas-berkasnya harus lengkap ya pastinya, dan itu pun pastinya nggak tentu gratis ya Pak ya, harus ada 5% potongan ya. Iya, 1% dari si pekerja. Kecil kok, 1%. Lebih kalau hitung-hitungannya biasanya lebih besaran lagi kalau dia mandiri. Mandiri iya benar Pak. PPU ya, pekerja penerima upah. Apalagi kalau PPU dia bisa menanggung sampai 5 orang ya. Iya, 5 orang ya. Sampai 5 orang loh. Kalau mandiri kan dia hitungannya per jiwa tuh. Per jiwa. Nah, kalau dia PPU atau pekerja penerima upah dia bisa sampai 5 orang bekerja, suami atau istri pekerja, dan 3 orang anak. Oke, terjawab ya teman-teman, Bang Hakim tadi ya. Ya. Oke, selanjutnya kita jawab juga nih pertanyaan dari Kak Putri nih Pak. Halo Kak, Putri. anakku kelahiran 2023, mau bikin BPJS. Katanya harus bayar denda dulu sebesar 875. Itu denda apa ya? Oke, sebenarnya bukan denda ya Kak Putri. Jadi ada ketentuannya di Perpres 82 2018 ya. Iya benar Pak. Nah, di Perpres 82 itu regulasinya ada dibunyikan seperti ini ya. Setiap bayi yang dilahirkan ya, setiap BBL bayi baru lahir, hitungannya itu di iurannya akan terhitung sejak ia dilahirkan. Nah, jadi adik kita kan kelahiran 2023, berarti ketika mau didaftarkan sekarang dihitung tuh Mbak Putri, dari 2023 sampai sekarang iurannya berapa yang sudah terbentuk, seperti itu ya. Jadi hitungannya sejak lahir. Dari sejak lahir sudah Harus dibayar ya Pak ya. Iya, karena aturannya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada bayi baru lahir sesuai dengan peraturan Presiden 82 itu paling lambat ya 28 hari sejak dilahirkan dilaporkan ke BPJS Kesehatan ya. Jadi jangan tunggu sakit dulu. Ya. Ya, jangan tunggu sakit dulu. Begitu anak kita lahir ya, 28 hari sejak dilahirkan, lapor, datang ke BPJS atau manfaatkan mobil JKN, Pandawa dan lain sebagainya, daftarkanlah bayi kita ya. Jangan sampai lupa. Oke, ingat ya itu tadi Kak Putri ya, dia dihitung dari bayinya baru lahir. Jadi misal kata dia memang dari lahirnya 2003, dia dihitung dari tanggal dia lahir lah gitu. Iya, sejak dilahirkan. Oke, sudah terjawab ya Kak Putri ya. Ini ada lagi dari username angka-angka Pak. Iya. Pak, kalau sudah daftar BPJS Mandiri belum bayar, tapi waktu dibayar nggak ada tagihan, itu gimana? Waduh, wah ini kemungkinan ini indikasinya virtual account-nya sudah tertutup ini. Iya, jadi teman-teman, ketika kita mau mendaftar mandiri, di situ ada ketentuannya ya. Jadi teman-teman kalau misalnya baca ada nanti virtual account yang akan terbentuk. Nah, virtual account itu adalah angka-angka tempat kita akan melakukan pembayaran. Jadi istilahnya kayak nomor rekening BPJS per individunya. Tapi di bawahnya situ teman-teman, itu nanti akan ada waktu untuk virtual account itu terbuka, aktif ya. Dan itu terbuka 14 hari sejak didaftarkan. Nah, dan dari situ akan ada rentang waktunya. Lewat dari rentang waktu tersebut akan tertutup. Jadi nanti lapor lagi ke BPJS supaya bisa kita buka lagi virtual account-nya.
Jadi Ya. bisa dibuka lagi ya Pak ya. Iya. Gitu. Oke. Oke. Jangan sampai telat ya bayarnya. Nanti bakal tutup lagi Pak. Ya? Tertutup lagi nanti. Lapor lagi ke BPJS. Oke, terjawab ya teman-teman. Selanjutnya nih ada kata-kata sih dari Kak Esther Caroline Manik. Oke, guys. Puji Tuhan, anakku begitu lahir langsung dibikin BPJS sama suami. Jadinya masih ikut BPJS KIS. Ya. Berarti dia tadi yang bayi baru lahir ya, newborn ya. Iya, dan ngikut dari ibunya yang ditanggung tanggung sama pemerintah juga ya. pemerintah. Oh, gitu. Iya. Nah, teman-teman ini sekelas info saja. Jadi bagi teman-teman yang ibu ya, seorang ibu yang statusnya memang mengindikasikan harus lahiran di rumah sakit, ya, yang harus lahiran di rumah sakit. Nah, keuntungan bagi ibu-ibu yang melahirkan di rumah sakit biasanya nanti bayinya tersebut akan langsung didaftarkan, ya. Namanya fitur aplikasi SIPP, Saluran Informasi Pengaduan dan Permintaan Informasi. Nah, di situ ada menu untuk pendaftaran bayi baru lahir. Nah, nanti teman-teman setiap ibu yang akan lahiran dan nanti bayinya itu nanti akan langsung diproses pendaftarannya, akan diusulkan melalui aplikasi SIPP oleh petugas rumah sakit nanti. Ya. Oke, berarti langsung dari rumah sakit ya? Pak, Iya, ya? betul. BPJS. Tapi untuk memastikannya apakah memang bayi kita sudah terdaftar, segera cek ya melalui mobile Mobile JKN, JKN. Pandawa dan lain sebagainya. Oke. Nah, untuk yang tidak lahiran dari rumah sakit, ya jangan takut ya, tetap bisa kok memanfaatkan fitur-fitur kanal-kanal yang ada. Benar sekali. Oke Pak, ini tadi ada yang menyambung denda rawat inap Pak. Oke. Beliau bertanya lagi dari Bu Rina, biasanya berapa dendanya Pak? Oh, oke. Dendanya itu mohon izin Bapak Ibu 5%. Denda itu 5% Ya. dikalikan dengan berapa lama Bapak Ibu akan menunggak. Ya, kok akan ya. Berapa lama tunggakan Bapak Ibu sekalian, dan juga nanti dikalikan lagi dengan tarif inasi bijis yang akan dikenakan pada saat mengakses layanan. Ya, tapi kalau misalnya angka pastinya belum bisa dapat kami berikan karena dia tergantung diagnosa, ya. Iya, benar. Tergantung diagnosanya. Tadi sudah terjawab tadi ya dari siapa tadi? Dari Bu Erina ya berarti tadi ya. Iya, Bu Erina. Selanjutnya nih Bang, ada juga pertanyaan dari Kak Nuna Official 21. Ya, Mbak Nuna. Bang, cara aktifin BPJS yang sudah dinonaktifkan dari kantor pekerjaan lama menjadi BPJS Mandiri melalui JKN gimana ya? Oh, monggo Bang Andri. Udah bisa nggak diakomodir? dia sebelumnya dia istilahnya udah berhenti bekerja lah. Nah, habis itu dia mau ke Mandiri nih untuk mengaktifkan lagi karena sebelumnya kan dinonaktifkan. Nah, itu gimana tuh caranya dari mobil JKN? Kalau dari mobil JKN pastinya tentu bisa ya. Kamu tadi ibu siapa? Ibu Nuna. Ibu Nuna ya. Jadi nanti di mobil JKN itu ada pilihannya pendaftaran baru atau varian segmen biasanya. Jadi nanti di situ bisa dibuka mobil JKN-nya, nanti ada sesuai pilihannya nanti ya. Bahwasannya memang sebelumnya kan dari pekerja tadi ya. Ya, Ya, sebelumnya dari Pekerja pekerja. mandiri. Nanti di situ ada pilihan kelasnya, lalu faskesnya mau di mana, lalu nanti tanggungan keluarganya berapa, nanti di situ bakal kelihatan semua. Yes. Semuanya bisa diakses dari Iya, mobil JKN ya Bang ya? mobil JKN bisa, Pandawa juga bisa. Pandawa juga sebenarnya. bisa, wah. Cuman misalkan memang lagi bagus jaringannya mungkin dari mobil JKN aja pasti. Iya. Jangan lupa di-download ya Hmm. aplikasi mobil JKN. Ini ya teman-teman nih di sudut kiri. Ya. Lalu ada lagi ini Pak, Yes. pertanyaan dari Ayu Sokmedan. Bayu. Mas mau nanya, Monggo. denda saya sudah dibayar oleh perusahaan dengan cicilan 6 bulan. Cuman di JKN sekitar 400 ribuan. Mungkin dia pakai program rehab ya Bang? Ya mungkin ya. Nah, Iya, karena dia iya. cicilan, kan? Kalau misalnya cicilan, dia memang metodenya kalau misalnya memang tagihannya tunggakannya sebesar 600.000, tinggal kita range saja beberapa bulan, misalnya 6 bulan, 100.000 setiap bulan, nah dicicil aja setiap bulan sesuai dengan komitmen.
Tapi teman-teman perlu juga diingat untuk program rehab ini tidak langsung aktif ya. Iya. Apabila kita nanti mengikuti program rehab, bukan artinya kartu kepesertaan JKN-nya sudah bisa langsung digunakan. Tidak ya. Selesai dulu tunggakannya, ikuti dulu program rehabnya sampai selesai, baru kepesertaannya aktif kembali. Oke. Terjawab ya teman-teman? Ada dari Indomie kuah Pak. Waduh, ini Wah, kesukaan saya ini. Jadi lapar nih kita. Tapi nggak boleh sering-sering dimakan. Iya. Waduh, kalau misalkan mau lahiran di kota asal, Ya, kalau boleh. surat rujukan nggak dari Paskes Kota Rantau Pak. Mungkin dia ini lagi merantau ya Pak ya. Iya. Kerja dia gitu. Oke, baik. Nah, kalau misalnya memang Bapak Ibu ya ini kondisi yang sering terjadi ya. Jadi kalau misalnya kita adalah pendatang ya, kemudian kita vaskes, FKTP, puskesmas, klinik atau dokter praktek perorangannya misalnya di Siantar, tapi ternyata keluarga saya, istri saya tuh orang Medan, ketika mau lahiran pengennya di Medan, Medan, sampai ya, Pak, ya, sama orang tua ya kan. Nah, boleh butuh rujukan kah seperti itu? Kami sarankan Bapak Ibu ya, kalau misalnya memang lahirannya di rumah sakit, tentunya Bapak Ibu bawalah rekomendasi dokter yang ada di sini ya. Jadi nanti supaya bisa dibantu di sana. Tapi pada dasarnya persalinan itu nggak harus di rumah sakit ya, bisa juga di FKTP. Nah kalau di FKTP, karena persalinan itu bisa sifatnya emergensi, jadi bisa melalui IG di rumah sakit. Oke, berarti tadi bisa diakomodir Pak ya berarti ya? Bisa diakomodir. Nah, jadi kalau butuh rujukan atau tidak, nah tergantung Bapak Ibu nih. Butuh ada indikasi medisnya enggak ya? Kalau misalnya emang nggak ada indikasi medis, silakan dari FKTP juga bisa. Nah, Oke, berarti tadi itu sudah terjawab dari Ibu Indomie. Indomie kuah. Ya, Indomie ya. Oke. Lalu ada dari Karamel Loh Pak. Waduh, karamel. Pak, saya ditanggung perusahaan. Ya. Anak saya ada 5. Apakah ditanggung semua itu Pak? Baik. Dari pekerja penerima upah itu bisa sampai dengan 5 orang ya, sampai dengan 5 orang. Nah, untuk 5 orang ini anak itu anak pertama, anak kedua, anak ketiga ya. Anak pertama, anak kedua dan anak ketiga. Anak keempat dan anak kelima bagaimana statusnya? Baik anak keempat dan anak kelima dan seterusnya kalau ada ya, mau tahu ada rezeki lagi akan nambah lagi. Nah, jadi untuk anak keempat dan seterusnya ini BPJS tidak ikut dalam tanggungan yang keluarga inti tadi yang 5 orang ini. Maka anak keempat dan seterusnya itu ada namanya program keluarga tambahan. Ya, keluarga tambahan ini cukup bayar 1% saja ya, 1% dari gaji Bapak Ibu sekalian plus tunjangan pokoknya. Maka hak anak keempat, anak kelima dan seterusnya sama seperti hak kelas rawat ibu dan anak-anak yang lain. Ya, tadi sudah terjawab ya tadi ya dari Karamel Loh. Dia kalau misalkan 2 Pak, misalkan lebih dia Pak dari 3 berarti 1% Pak ya. 1%. Oke, berarti dapat kelas yang sama juga tuh Pak ya. Iya, betul. Dan nanti kalau misalnya yang anak ke-1 usianya kan kalau di BPJS itu ada ketentuan ya Bapak Ibu ya. Batas usia sampai dengan 21 tahun, 21 tahun bisa diperpanjang sampai 25 tahun. bisa sampai 25 tahun. Syaratnya kalau sampai 25 tahun Harus melampirkan surat kuliah. iya harus sedang menempuh pendidikan formal alias kuliah ya. Dan itu dilaporkan setiap tahunnya ke BPJS maksimal 25 tahun. Nah, nanti kalau misalnya sudah sampai anak yang pertama kita usia 21 tahun dan sedang tidak kuliah, maka nanti anak keempat kita bisa menggantikan ke posisinya, masuklah jadi 3. Iya. Jadi yang pertama sudah keluar digantikan posisi anak kedua digantikan posisi anak ketiga digantikan posisi anak keempat. porsinya tetap 5 ya teman-teman. Iya. Berarti tadi sudah terjawab ya tadi ya dari Karamel Loh. Oke. Lalu ini ada dari Ibu Hani Pak. Ya, Mbak Hani. Bang mau nanya lah, Monggo. kami kan ada ngurus BPJS, tapi pas dicek aplikasi ada nama kami di penerima BPJS PBI. Nah, itu kenapa kira-kira itu Pak? Wow, baik. Ketika kita mau melakukan pendaftaran JKN, kita merasa, saya belum pernah menjadi peserta JKN, saya belum pernah mendaftar sama sekali. Ingat Bapak Ibu, pemerintah itu selalu memperhatikan kita, ya. Jadi terkadang ketika kita tidak aware, ketika kita sedang sakit, ya, kita baru butuh BPJS. Oh iya,
saya daftar BPJS. Nah, tapi ternyata setelah dicek, oh kita sudah didaftarkan. Kenapa? Karena pemerintah itu rajin kok mengusulin masyarakatnya yang dengan kriteria tertentu untuk menjadi tanggungan mereka. Nah, dan siapa tadi? Mbak siapa tadi ya? Mbak Ani ya? Mbak Ani. Mbak Ani. Nah, Mbak Ani adalah salah satu orang mungkin yang diusulkan oleh pemerintah mendapatkan bantuan. Ya. Ini ada pertanyaan Pak dari Uli Tari Huta Barat. Ya, monggo Mbak Uli. Bang, kapan mulai pemutihan BPJS? Oh, aduh. Nah, baik Mbak Uli, teman-teman sekalian, terkait dengan pemutihan ini, kami selaku lembaga negara siap tunduk terhadap aturan yang berlaku. Jadi terkait dengan pemutihan ini, dia masih dalam proses ya. Jadi ada juknisnya, ya pembahasannya alot dan panjang dan melibatkan bukan hanya dari internal BPJS Kesehatan. Nah, terkait dengan pemutihan ini sendiri sedang berproses ya. Nanti kalau misalnya memang sudah ada informasinya terkait dengan pemutihan ini, tentunya akan ada diinformasikan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau update lagi terkait dengan pemutihan atau lain sebagainya, silahkan ya cek aja melalui nih ya, atau ke care center juga ya 165. Siap ya. Selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan juga nih dari Bapak atau Ibu nih? Ibu Pormawati. Ya. Bang, Bapak, vaskesku di Aceh. Oke. Tapi aku melahirkannya di Sumatera Utara. Iya. Gimana prosedurnya, Bang? Oke, sama seperti yang tadi ya. Aman lah pada dasarnya. Cuma jangan lupa Bapak Ibu ya, tolong kalau misalnya Bapak ingatkan istrinya, ibu-ibu jangan lupa ya. Tolong ya, itu kan ada buku KIA ya. Buku KIA itu kartu ibu dan anak. Bilangnya kartu sih kalau nggak salah ya, tapi dia bentuknya buku warna pink. Nah, jangan lupa ya dibawa. Jadi nanti ketika mau mengakses layanan di sini, jadi ketahuan tuh memang apa-apa saja sih kondisi selama hamil. Jadi nanti ketahuan tuh diagnosanya seperti apa, perlu dilakukan tindakan operasi seksio cesaria atau cukup persalinan normal atau mungkin dengan penyulit ya. Oke, terjawab ya Ibu Pormawati. Pormawati. Oke. Lalu ini ada Pak dari Yusril Sani Pak. Ya, masih Bang, sore. PBI keluarga udah aktif, tapi Oke. tunggakan tidak dilunasi. Apakah kedepannya PBI akan tetap aktif? Oke, tadi juga udah dijawab sih ini tadi ya. Jadi tunggakan itu ketika kita beralih segmen. Sebelumnya kita adalah peserta mandiri dan kita mungkin ada kesulitan finansial sehingga tidak bisa membayar ya iuran yang tepat waktu rutin. Nah, kemudian pemerintah melihat warga kita ini tidak mampu sehingga diambil alih sama pemerintah. Jadi tanggungannya oleh pemerintah yang gratis lah istilahnya. Nah, jadi tunggakan yang lama tidak hilang ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena kita nggak tahu pemerintah bagaimana ke depannya. Harapannya sih komitmen dari pemerintah itu bakal tetap ya. Tapi nanti apabila memang sesuatu hal yang mungkin tidak diinginkan terjadi sehingga menyebabkan kita harus beralih menjadi peserta mandiri, maka harus diselesaikan tunggakannya yang ada. Jadi tetap harus dibayarkan ya Pak denda-denda sebelumnya. Iya, Itu harus diselesaikan. Nah, itu wajib Pak ya? Wajib Iya, wajib wajib. diselesaikan ya. Kalau Nanti memang berat bisa pakai program kita juga kan Pak? Apa, Yuk, Pak? program Rehab. rehab. Jangan lupa daftar di Mobile JK. Oke. Ya. Terjawab ya teman-teman. Siapa tadi yang nanya Bang? Dari Mas Yusril ya. Mas Yusril. Ya. Selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan dari Bang Hakim. Ya. Mas Hakim. Bang, kemarin Pak Bobi ada launching Probis. Beda ya sama UHC? Pada dasarnya UHC sama Probis itu seirama ya, seirama ya, senada ya. Namanya saja yang Probis ya. Tapi kalau dalam istilah keasuransian, istilahnya disebut UHC ya. Jadi pada dasarnya hampir sama kok. Berarti sama Pak memang ya Pak ya? Ya. Lalu ini ada dari Kak Intan Shop 1204. Ya, Mbak Indah. Kak, kalau bayar iuran bulanan itu sering telat 4 hari, jadinya aku bayar tanggal 14. Itu masih didenda
kalau rawat inap itu. Ya, jawabannya jawabannya tidak ya, jawabannya tidak ya. Tapi usahakan tetap ya dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ya, yang lewat ya, Mbak Intan ya. Oke, terjawab ya Mbak Intan. Mbak Intan, selanjutnya nih ada pertanyaan dari Kak Depuy. Ya, Puy. Kalau punya KIS, bisa dipakai di wilayah yang berbeda nggak? Dan alurnya bagaimana? Baik. Teman-teman, KIS itu adalah Kartu Indonesia Sehat. KIS itu adalah kartunya, ya. Jadi KIS itu mulai dari kami yang pekerja penerima upah sampai yang masyarakat tidak mampu itu dapatnya KIS, Kartu Indonesia Sehat. Jadi KIS itu bukan artian adalah yang warga tidak mampu saja ya, yang gratis dari pemerintah, enggak ya. Jadi semuanya itu KIS. Nah, jadi mungkin yang dimaksud sama Mbak Intan ya? Mbak Intan. Mbak Intan ini tadi yang dimaksud mungkin yang gratis ya dari pemerintah. Nah, ada dua versi loh Mbak Intan. Yang pertama itu yang ditanggung oleh pemerintah pusat atau biasa kami sebutnya PBICK atau PBI APBN. Nah, kalau yang ditanggung oleh pemerintah pusat atau Kementerian Kesehatan ya, Kementerian Kesehatan pada dasarnya dia berlaku seluruh Indonesia. Ya, berlaku seluruh Indonesia. Kemudian kalau misalnya yang ditanggung oleh pemerintah daerah, misalnya yang pemerintah Kota Siantar, kemudian pemerintah Provinsi Sumatera Utara, bisa kok dipakai secara nasional, bisa kok dipakai dilayani secara nasional, tapi tetap permanen ya dengan pengertian vaskesnya Bapak Ibu itu tetap di wilayah Siantar. Jadi misalnya Bapak Ibu ini tanggungan dari Pemko Siantar. Nah, kalau dari tanggungan Pemko Siantar dan ibu bapak masih tetap menjadi warga Siantar ya, ketika nanti berkunjung ke Medan dalam artian ya bapak ibu misalnya sedang liburan atau melihat anak di sana atau mengunjungi keluarga dan dalam kondisi yang kurang sehat di Medan, tetap bisa kok digunakan seperti itu. Tapi kalau misalnya bapak ibu misalnya sudah tidak lagi menjadi warga Siantar, bukan lagi menjadi warga Sumatera Utara, sudah pindah ya, misalnya sudah jadi warga Pekanbaru atau warga Riau ya dan lain sebagainya, maka akan dipertimbangkan oleh pemerintah kabupaten kota atau juga pemerintah provinsi apakah masih layak untuk menjadi tanggungan dari pemerintah daerah, karena selayaknya itu akan menjadi tanggungan dari pemerintah daerah yang baru ya. Tadi dari Mbak Depu ya, makasih Mbak Depu ya tadi ya. Makasih Mbak Depu. Makasih Mbak Depu. Lalu Pak, ini ada dari Arya Lingga Pak. Iya, Mas Arya. Pak mau tanya, saya kan pakai BPJS Mandiri. Yes. Udah nunggak 4 tahun, gimana cara aktifkan itu Pak? Mas Arya, kalau misalnya ada dananya langsung, monggo silakan dilunaskan. Ya, kalau misalnya dananya belum ada dibayar tunai secara langsung ya, mungkin bisa ngikutin program rehab ya melalui aplikasi Mobile JKN. Nah, untuk pembayarannya sendiri sesuai sama ketentuan tunggakan di atas 24 bulan ya, 24 bulan atau 2 tahun deh, salah nih. 24 bulan ya atau 2 tahun, maka yang dihitung itu hanya 24 bulan plus 1 bulan berjalan. Jadi lebih kurang yang Mas Arya harus bayarkan itu sekitar 25 bulan ya, seperti itu. Oke, Mas Arya ya, jadi dia bayarnya cuma 25 bulan aja Mas Arya. Iya. Oke, berarti sudah terjawab untuk Mas Arya. Selanjutnya Bu Titi Pak. Ya, Mbak Titi. Kalau ibu masih nunggak BPJS, terus mau bikin BPJS anak, mesti dilunasin dulu ya? Ya, jawabannya begitu Bu. sepaket. Iya, benar ya, diselesaikan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya nih ada pertanyaan nih Pak dari kayaknya kembaran Bang Andri nih. Wih, apa tuh? Kak Indri. Oh, Indri ya? Iya. Iya. Kak, BPJS saya sebelum nikah gabung dengan ortu dan Oke. juga sekarang sudah di kakak sendiri. Oke. Apa bisa saya bayar tunggakannya sendiri? Oke, baik. Pada dasarnya, aduh, kan sayang kan sama orang tuanya, sayang kan sama ibu bapaknya. Monggo ya, pada dasarnya sih mau ditanggung sendiri nggak apa-apa, monggo silahkan berikan kakak yang baru supaya kami split nanti kakaknya di aplikasi kami. Tapi sebagai anak kan kita juga sayang kan sama orang tua kita, jangan lupa ya dibantu bayar Bayar sama juga. orang tua kita. Iya.
Oke, tadi sudah terjawab dari siapa tadi? Rik? Dari Mbak Kak Indri ya? Indri. Oke, Mbak Indri. Lalu ini ada pertanyaan Pak dari Oik namanya Pak. Oik. Oke, Bang, saya dan suami kan BPJS pemerintah. Oke. Kok anak saya mandiri ya? Beda Baik. sendiri dia, Pak. Baik Mbak Wi. Mbak Wi, pemerintah ini memang pada dasarnya ada kuotanya loh Mbak Wi. Jadi tidak serta-merta semuanya itu bisa kita tanggung gitu. Memang pemerintah itu memprioritaskan anak-anak ya dari ibu yang PBI ya, dari ibu yang PBI. Nah, jadi kalau misalnya ibunya PBI ya sewajarnya anaknya PBI juga. Nah, tapi ada kalanya memang anak kita itu mungkin karena kuota sudah terpenuhi ya sehingga belum masuk anak kita. Nah, jadi kalau misalnya Mbak Wi status si adik memang mungkin sudah ada kuota sekarang, jadi jangan lupa diusulkan ke dinas sosial supaya bisa mengikuti segmen kepesertaan dari Mbak Wi. Oke, ya. Tadi sudah terjawab. Nanti dilaporkan ya Mbak Wi ya. Jangan lupa lapor ya Mbak Wi. Iya, ke dinas sosial, tapi biasanya melalui kelurahan terlebih dahulu, kelurahan atau desa. Oke. Selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan juga dari user nomor. Oke. Pak, kalau mau bikin SKCK tapi KIS-nya non aktif, gimana? Bisa aktifin gratis nggak? Baik. Kalau misalnya SKCK dan SIM ya teman-teman, ini kan sudah melalui aplikasi namanya Presisi. Presisi. Nah, ini aplikasi Presisi ini super app Polri nih. Iya. Jadi satu aplikasi terkait dengan kepolisian ya, terkait dengan masyarakat umum juga, silahkan di-download juga aplikasi Presisi itu. Nah, jadi aplikasi Presisi itu mencakup untuk pendaftaran SKCK, baik itu pendaftaran baru maupun perpanjangan. Nah, jadi teman-teman syarat untuk mendaftar ya atau membuat SKCK atau perpanjangan SKCK, salah satu poinnya adalah menjadi peserta JKN yang aktif. Nah, apabila statusnya masih non aktif, mohon maaf tidak bisa dilanjutkan. Ya, jadi mohon bantuan dari teman-teman untuk bisa yang sebelumnya non aktif bisa diaktifkan terlebih dahulu supaya di aplikasi Presisinya juga sinkron inline dengan aplikasi BPJS dan teman-teman bisa mendapatkan SKCK sesuai kebutuhannya. Benar. Berarti harus dilunasi dulu baru daftar SKCK ya teman-teman. Dan itu pun harus aktif ya. Iya, dan itu harus aktif. Oke. Ini ada dari Mbak Dey. Anak saya masih pakai nik sementara dari RS. Mau saya update biar disatuin di JKN. Harus ke kantor kah atau apa yang dibawa gitu Pak? Baik, dibawa pada dasarnya sih kalau misalnya dari aplikasi sudah mumpuni. Tapi kalau misalnya teman-teman nanti ragu ya, silahkan bawa kartu keluarganya si adik. Ya, kartu keluarganya si adik nanti nggak kami update. Berarti bisa diupdate Pak ya berarti ya? Yes. Oke. Ini ada dari Mbak Mit Pak. Monggo Mbak Mit. Pak, BPJS saya dulu dari tempat kerjaan, sekarang udah non aktif. Gimana mau aktifin lagi? Nah ini tadi nih Pak. Iya. Mungkin, Gampang kok caranya, bisa melalui aplikasi mobile JKN atau Pandawa atau dari Care Center 165. Tinggal nanti pilih kelas mau kelas berapa, kemudian berikan data identitas yang lengkap ya sesuai dengan identitas kependudukan terakhir khususnya KK ya. Nanti kami minta nick-nya teman-teman, kemudian nanti kalau misalnya dari aplikasi mobile JKN itu nanti ada foto-fotonya juga. berarti harus memang orangnya langsung Pak ya? Orangnya langsung dong. Tidak bisa Ya. diwakilin Pak ya? Iya. Selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan juga dari Kak Melinda Rosanya Manalu. Oke, halo Mbak Melinda. Pertanyaannya, status BPJS ditangguhkan itu kenapa ya Pak? Aduh, monggo Mas Andri. Mas Andri nih. Nah ini bisa kenapa ditangguhkan? penangguhan ini dia kita lihat dulu nih dia segmennya mandiri kah atau dia memang dari tempat kerja atau dari perusahaan. Iya. Nah jadi misalkan dia memang dari mandiri sebelumnya itu ditangguhkan, mungkin dia kelupaan pas bayar. Jadi kan biasanya dari waktu daftar tuh dikasih waktu 2 minggu aktifnya. Nah itu harusnya dibayar pada saat waktu yang berlaku. Jadi misalkan dia sudah hari ini batas waktunya, nah hari ini juga harus dibayar. Kalau misalkan nunggu besok lagi, ya berarti dia non aktif. Ya, jadi jangan ditunda-tunda pembayarannya ya. Nanti bisa jadi penangguhan. Bukan ya Pak ya? Yes. Oke, tadi ini ada dari Mbak Dewi. Kalau peserta BP aktif tapi ada tunggakan, apakah bisa rawat inap langsung atau harus bayar tunggakan dulu Pak? Gimana?
Kalau PPI aktif, tapi ada tunggat mandiri sebelumnya, apakah bisa rawat inap langsung atau lihat dulu nih? Ya, apabila peserta yang sudah beralih segmen sebelumnya dia mandiri menunggak, kemudian dia beralih ke segmen lain termasuk juga dengan segmen PBI ya atau dia PPU, maka tetap bisa mengakses layanan tanpa adanya denda layanan. Tapi biasanya dari aplikasi yang dipegang oleh teman-teman di rumah sakit itu akan tetap muncul dendanya, denda layanannya. Tapi Bapak Ibu tidak harus membayarkan denda layanannya, tetap dapat bisa dirawat kok. Mereka hanya akan mengingatkan bahwa ada tunggakan yang lama. Jadi sudah terjawab tadi ya dari Mbak Dewi. Lalu Pak, ini ada dari Nirma Yusnia Pak. Ya, Mbak Nirma. Bang, penjelasan untuk punya anak 5 Bang. BPJS saya dibayar Pemkap baru gabung Bang. Baik, kalau misalnya untuk Pemkap mana nih, Mbak Irma? Baik, kalau misalnya untuk Pemkap tetap ya mekanisme atau prosedurnya didaftarkan melalui usulan dari pemerintah daerah setempat, baik itu dari kabupaten ataupun kota. Nah, jadi tiap-tiap dati 2 di kabupaten kota itu berbeda-beda ya. Biasanya nanti akan ada yang ke dinas sosial terlebih dahulu atau ada yang ke dinas kesehatan ya. Tapi rata-rata sih ke dinas sosial terlebih dahulu. Dan jangan lupa biasanya nanti akan diminta surat keterangan tidak mampu. Ya. Jadi sudah jelas tadi ya pertanyaannya. Selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan dari Kak Imelda Tampu Bolon. Iya, Mbak Imelda, apa kabar? Pertanyaannya, nanya dong Pak, apakah bisa satu BPJS kita dinonaktifkan? Soalnya kepotong double dari suami dan saya. Aduh. Jadi dua-duanya bekerja nih. Dua-duanya bekerja. Wah, monggo Bang Andre ini masternya nih. Oke, jadi ini diatur pada Perpres 82 ya Ibu tahun 2018 pada pasal 14. Nah, di situ disebutkan bahwasannya pasangan suami istri masing-masing bekerja itu pada dasarnya wajib didaftarkan dari pemberi kerja masing-masing. Jadi nggak bisa saling menanggung nih, suami nanggung istri ataupun istri nanggung suami. Jadi memang pada dasarnya wajib didaftarkan dari pemberi kerja masing-masing. Siap, ada kewajiban memberi kerja ya. Iya, Pak. Seperti itu. Untuk kelasnya gimana Pak? Untuk kelasnya deh, kelasnya. Misalkan nanti si suami kelas 1, nah itu si istri kelas 2. Ya. Nanti si istri bisa masuk kelas yang sama, di kelas yang sama seperti suaminya, Iya. ataupun sebaliknya gitu. Ya, jadi tadi siapa? Mbak Indri ya? Mbak Imelda. Sorry, Mbak Imelda. Jadi Mbak Imelda, tolong dipastikan Mbak Imelda kelasnya kelas berapa? Kalau misalnya suami, misalnya abang ya, abang itu kelas 1, Mbak Imeldanya kelas 2. Nah, jadi Mbak Imelda lapor ke BPJS Kesehatan supaya kakaknya Mbak Imelda itu disinkronkan dengan kakaknya si abang tadi. Jadi supaya sinkron nih datanya. Jadi yang semula si abang kelas 1, Mbak Imeldanya kelas 2 akan terbaca nanti dari sistem bahwa Mbak Imelda hanya juga mengikuti kelas si abang kelas 1 ya. Bagaimana dengan anak-anak tentunya? Sama mengikuti kelas paling tinggi, Pak. Yes. Jadi anak-anak Mbak Imelda itu akan mengikuti kelas yang lebih tinggi. Jadi kalau misalnya abang kelas 1, maka anak-anak juga akan automatically di kelas 1. Ya, Mbak Imelda tolong dicek apakah memang kelasnya sama atau belum. Kalau misalnya belum, segera laporkan ya ke BPJS Kesehatan supaya dilinkkan datanya. Oke, Mbak Imelda tadi sudah terjawab ya. Ini ada dari Mbak Fitri FYP. Pak, suami kecelakaan kerja itu katanya bisa diklaim ya? Suami kecelakaan kerja? Iya, Pak. Oh iya. Baik, mohon izin Mbak, kalau misalnya kecelakaan kerja BPJS Kesehatan tidak menanggung. Ya, kecelakaan kerja itu ditanggung oleh, kalau misalnya dia pegawai swasta BUMN, akan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kalau misalnya dia PNS atau ASN akan ditanggung oleh Taspen. Kalau misalnya dia TNI Polri akan ditanggung oleh Asabri. Ya, BPJS Kesehatan tidak menanggung kecelakaan kerja. BPJS Kesehatan menanggung untuk di luar dari yang namanya kecelakaan kerja. Ya, kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Oke, udah jelaskan tadi ya Mbak Fitri FYP. Oke, terjawab ya Mbak. Selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan dari Bang Ronya. Ya, makanya biar kabari. Dulu pernah daftar mobile JKN, tapi nomor HP-nya nggak aktif lagi. Kira-kira gimana ya solusinya Bang? Lapor ke BPJS Kesehatan, diupdate ya. Nanti
nanti ubah data di situ. Atau melalui Pandawa bisa juga. Pandawa bisa. Pandawa bisa juga nanti ubah data. Lalu ini ada dari Mbak Krisnovita Pak. Ya, Mbak Pak, Kris, itu kenapa ya BPJS Bapak saya gak aktif karena nama ganda dibuat. Itu gimana solusinya Pak? Oh, baik. Nah, Bapak Ibu, apabila memang kalau misalnya ada notifikasi datanya ganda, segera dilaporkan ke BPJS Kesehatan karena ada indikasi yang dari sistem kami menandakan orang tersebut atau peserta JKN tersebut memiliki dua identitas. Nah, jadi nanti kami akan meminta konfirmasi kepada peserta atau anggota keluarga dan nanti kami harapkan supaya bisa ada klarifikasi dari anggota keluarga dan juga koordinasi dari peserta atau anggota keluarganya dengan pihak Dukcapil. NIK yang mana yang akan digunakan, yang benar-benar valid menurut data kependudukan. Clear? Berarti harus yang valid ya NIK-nya ya teman. Yes. Terjawab ya teman-teman. Selanjutnya Dari Bang Taufik nih Pak. Monggo Bang Taufik. Apakah benar nanti tunggakan BPJS akan dilunasi atau pemutihan oleh BPJS Pak? Tadi sudah dijawab ya. Kami sebagai lembaga negara pastinya tunduk terhadap aturan kebijakan yang berlaku. Namun terkait dengan pemutihan masih dalam proses untuk pembuatan juknisnya. Jadi ditunggu ya Bapak Ibu update-annya seperti apa. Selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan dari Mbak Mawaddah Martonda. Siap, Pak Mawadah, gimana? Setelah perubahan Vaskes, berapa lama ya Pak baru bisa digunakan Vaskes yang diubah? Oke, nah jadi teman-teman kalau misalnya mau merubah Vaskes ya, kan ada banyak penyebab ya. Nah jadi kalau misalnya teman-teman merubah Vaskes itu baru bisa diakomodir setelah 3 bulan. 3 bulan terdaftar di Vaskes yang lama. Ya, jadi kalau misalnya belum sampai 3 bulan di Vaskes yang lama, maka belum bisa diakomodir. Jadi nanti kalau misalnya mau beralih ke Vaskes yang baru, itu sekurang-kurangnya 3 bulan terdaftar di Vaskes yang lama. Nah, kemudian ketika sudah dilakukan proses pengalihan Vaskes, pindah Vaskesnya sudah oke dari aplikasi Mobile JKN, maka dia akan bisa digunakan tanggal 1 bulan depan, ya, bulan berikutnya ya. Jadi kalau misalnya diproses hari ini, maka akan aktif tanggal 1 bulan November. Tadi sudah terjawab tadi dari siapa tadi Pak? Dari Bang Ronya. Ronya, ya Ronya, clear ya Ronya. Ini Pak ada dari Dukun Beranak Pak. Waduh, Mbak Dukun. Nomor ID pelanggan yang mana sih Pak? Kalau mau bayar dari mobile banking kok dibilangnya nggak terdaftar? Oke, nanti dicek dari virtual account ya. Nah, terkait sama virtual account-nya nanti kalau misalnya bingung virtual account-nya nanti bisa dikonfirmasi ke BPJS Kesehatan. Tadi udah kelihatan dari Dukun Beranak tadi ya. Dukun Beranak ya Bang. Oke, dari siapa lagi nih? Dari EG Yurabi Pak. Punya tunggaan, Ya. tapi udah gratis. Harus dilunasi kapan? Yang enggak itu? Jawabannya tidak ya, jawabannya tidak. Tapi bukan berarti tunggakannya hilang ya. Tunggakannya tetap akan ada sewaktu-waktu nanti kalau misalnya sudah tidak beralih lagi di segmen tersebut ya, harus kembali ke segmen mandiri, maka tagihannya akan tetap muncul. Tapi tagihannya nggak hilang ya, dan harapannya tetap dibayarkan. Mungkin kalau misalnya nggak bisa dibayarkan lunas, bisa ikut program rehab. Berarti wajib tetap harus dilunaskan ya teman-teman. Yes. Selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan dari Bang Emazbul. Ya. Pertanyaannya adalah, saya dan suami sama-sama bekerja Pak, tapi dalam aplikasi munculnya masing-masing sendiri. Ya. Berarti itu sudah benar. Sudah benar. Ya, sudah benar. Jadi kalau misalnya kayak ini disampaikan oleh Pak Andri tadi, kalau misalnya memang suami istri sama-sama bekerja, maka keduanya itu wajib didaftarkan secara terpisah ya, sendiri-sendiri. Kalau kami bilangnya peserta-peserta ya. Kalau misalnya yang istri menjadi tanggungan berarti suami peserta, istri adalah tanggungan. Nah, kalau misalnya dua-duanya bekerja, maka istri adalah peserta, suami adalah peserta. Dan itu sudah benar sesuai sama ketentuan. Karena kewajiban dari pemberi kerja adalah untuk menjamin kesehatan dari pekerjanya. Jadi sudah benar yang dilakukan oleh perusahaan atau tempat Bapak dan Ibu bekerja sekarang saat ini. Tadi dari siapa tuh? Dari Bang Mas Bul tadi ya? Iya. Dari Bang Mas Bul. Oke. Ini ada pertanyaan Pak dari Dede ya Pak. Ya, Pak Dede. Mau nanya,
kalau kelas 1 tapi waktu rawat inap mau naik VIP, BPJS covernya gimana ya? Wah, oke. Kalau nggak salah ini ada di PMK 3 2023 ya. Ketentuannya kalau misalnya mau naik kelas itu bisa dilakukan, tapi khusus hanya untuk yang kelas 1 dan kelas 2 saja. Kalau yang kelas 3 dia tidak dapat naik kelas. Nah, kalau misalnya mau naik dari kelas 1 ke VIP berarti ya? Iya benar Pak, VIP. Oh, kalau dari kelas 1 mau naik kelas VIP, Bapak Ibu BPJS tidak menyarankan untuk peserta tersebut naik kelas. Namun tentu ada hak dari setiap pasien atau dari peserta untuk memilih kelas rawat, dan apabila memang mau naik ke kelas yang lebih tinggi, tentunya akan ada biaya yang timbul di situ. Iur biayanya akan ada. Nah, untuk perhitungan iur biaya dari kelas 1 naik ke VIP, proporsinya 75% akan menjadi tanggungan dari si peserta, dari si pasien ya. 25% yang akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan ya. Jadi proporsinya 75-25. Oke, berarti sudah tercapai dari Mbak Dea tadi ya mungkin ya. Oh iya, Mbak Dea. Berarti dikembalikan lagi ke hak peserta tadi ya. Pasien. Iya. Oke. Selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan dari Mompaima. Oke. Pak, bisa nggak BPJS Mandiri diubah jadi ditanggung sama pemerintah aja? Baik. Apabila memang ada permintaan ya, mungkin dari peserta yang ingin berpindah dari yang sebelumnya mandiri menjadi tanggungan pemerintah, maka pada dasarnya BPJS Kesehatan itu selalu membuka peluang. Nah, namun peluang tersebut itu dikembalikan lagi terhadap kemampuan dari pemerintah, dan pemerintah juga pastinya akan menyeleksi layak atau tidaknya. Nah, jadi kewenangan bisa diproses atau tidak itu ada di pemerintah. BPJS Kesehatan akan menindaklanjuti atas usulan yang diberikan oleh pemerintah tersebut. Jadi kalau misalnya mau dialihkan, selama pemerintah menyetujui, maka BPJS akan mengeksekusi untuk pendaftarannya. Syaratnya apa aja tuh Pak kira-kira? Siap. Kalau untuk persyaratan masing-masing daerah itu berbeda-beda ya. Tapi kalau yang ditanggung oleh pemerintah pusat melalui APBN, dia pastinya harus dilaporkan ke kelurahan atau ke desa masing-masing. Syarat mutlaknya adalah surat keterangan tidak mampu. Ya, surat keterangan tidak mampu dengan ditunjukkan Bapak Ibu ini masuk ke dalam desil apa. Desil itu adalah klasifikasi dalam struktur sosial ekonomi masyarakat. Jadi kalau misalnya BPJS yang mau ditanggung oleh pemerintah pusat, maka Bapak Ibu harus masuk dalam desil 1, 2, 3, 4, dan 5, maksimal di desil 5. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak tergolong masuk dalam desil 1 sampai dengan 5, kemungkinan besar bakal ditolak oleh pemerintah. Seperti itu. Karena masih dianggap mampu. Kemudian usulan dari Bapak Ibu tadi masuk ke kelurahan atau ke desa dan akan diinput ke aplikasi namanya 6NG. Nah, aplikasi 6NG itu akan terkoneksi ke aplikasi 6NG dari masing-masing dinas sosial, kabupaten kota, dan nanti akan masuk ke dalam daftar tunggu. Karena masing-masing kabupaten kota itu ada kuotanya dari Kementerian Kesehatan. Jadi kalau misalnya kuotanya masih ada, akan diprioritaskan, tapi kalau misalnya tidak, masih masuk ke dalam daftar tunggu. Ya. Berarti ada daftar tunggunya Pak ya? Iya, langsung bisa serta-merta langsung aktif, kecuali kalau misalnya dia ibu dari peserta PBIJK. Kalau ibu dari peserta PBIJK, bayinya terindikasi butuh pelayanan segera ketika dilahirkan, maka akan diprioritaskan untuk didaftarkan menjadi PBIJK juga. Oke, itu diingat tadi ya. Berarti dia harus ada suratnya, ada daftar apa namanya tadi? Rekomendasi surat dari lurah. Iya, betul. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan Pak dari Kakang Rohim. Ya, Kang Rohim, monggo Kang. Mobil scan saya nggak bisa kemarin, sempat lupa password, terus harus hubungi kantor terdekat. Nah itu gimana Pak? Silahkan dilaporkan ke BPJS Kesehatan supaya nanti bisa direset. Iya. Berarti memang harus ke kantor Pak ya? Iya. Oke. Selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan dari Mbak Acan Silaban. Ya, Chan. Pak, apakah setelah melakukan rehab bisa langsung aktif atau harus sampai lunas? Ya, tadi mungkin sekilas sudah saya sampaikan juga. Kalau untuk rehab pada dasarnya dibayar sampai dengan posisi selesai. Ya,
Kalau misalnya posisinya sudah selesai maka akan aktif. Tapi kalau misalnya belum selesai ya baru daftar rehab atau baru dibayar 1 kali, kepesertaannya memang masih belum aktif. Jadi akan aktif apabila tunggakannya sudah selesai. Oke, terjawab ya teman-teman. Ini dari Mbak Opi Pak. Ya, Opi. Pak, MJK saya untuk rujukan bapak saya tiba-tiba hilang karena kemarin sempat masuk IGD sehari sebelum kontrol. Siap. Apa gitu? Ini apa deh Pak? Nggak Putus ya? pertanyaannya. Lagi hilang dari Baik. mungkin, Pak. Jadi terkait dengan hal tersebut silakan ada menu pengaduan di BPJS Kesehatan atau permintaan informasi, nanti akan kami telusuri ke pihak rumah sakitnya penyebabnya apa. Jadi jangan takut kalau misalnya memang ada perubahan atau terhapus dari sistem rujukannya terhapus, nanti tinggal dibuat pengaduan, dilaporkan kepada kami supaya akan kami tindak lanjuti ke pihak rumah sakit dan atau ke pihak FKTP-nya. Oke. Berarti emang mobil JK ini Pak memang super apa ya Pak? Luar biasa Pak. Iya ada. Mobil Kalau ya. POR itu punya presisi super app, nah BPJS punya aplikasi mobil JK yang super app. Ya. Oke. Jangan Jawab sampai ya, lupa di teman-teman. download. Iya, jangan lupa di download. Selanjutnya nih, pertanyaan dari Kak Gawaga. Ya. Saya biasanya bayar mandiri, kok bisa keterangannya ditanggung jam Kesda ya? Nah ini sama seperti yang tadi ya, ada kasus tiba-tiba dia berubah menjadi tanggungan pemerintah. Pada dasarnya itu kepedulian dari pemerintah ya, Mbak. Jadi kalau misalnya memang sebelumnya terdaftar mandiri kemudian beralih menjadi ditanggung sama pemerintah, pastinya pemerintah juga akan melihat kenapa layak untuk didaftarkan. Sebagian besar sih mohon izin kenapa bisa dialihkan jadi tanggungan Pemda, karena kemungkinan ada tunggakan nggak Mbak ya? Kemungkinan kalau ada kelas 3 kemudian ada tunggakan cukup lama, biasanya itu nanti akan dibantu oleh pemerintah dengan pengertian diambil alih sama pemerintah untuk melayani masyarakat yang membutuhkan. Iya. Terjawab ya Kak Gawaga. Sepertinya udah mau 1 jam nih kita berbincang-bincang. Pak. Nggak berasa ya? Iya, nggak terasa juga ya. Kan? Mungkin kita bisa jawab 3 pertanyaan terakhir ya? Boleh. Monggo, silakan. Oke, pertanyaan Pertama ini terakhir ya, Iya. terakhir pertama. Ini ada dari Emak Peluk Pak. Mau tanya cara tahu nominal tagihan tanpa rumah data di APK gimana ya? Mau cek dulu, siapin uang katanya. Berarti dia pengen tahu tagihannya Pak berapa yang nunggak mungkin kali. Gampang. Cek dari aplikasi mobile JKN. Atau dari awal. Bisa. Atau kalau misalnya belum sempat nge-download ya bisa langsung ke ATM ya, ATM cek aja langsung nomor virtual account-nya, nanti akan muncul ya. Jadi sudah tercatat ya dari Emak Peluk ya, Emak Peluk nih. Oke. Selanjutnya nih Pak, 2 pertanyaan terakhir. Oh. Bang, dari Ya. Abang Adik. Ya. Kalau ke klinik Pratama, apakah ada batasan hanya 1 hari atau untuk penerbitan surat sakit? Ya baik. Surat rujukan berlaku 1 kali ya. Tapi kalau misalnya memang ada keluhan yang lain bisa nanti di hari berikutnya ya, seperti itu. Oke, Ini terjawab ya, the teman-teman. last pertanyaan ya, last Last question ya, pertanyaan. last. Oke. Dulu Paling gong Bang. paling gong nih ya. Oke. Paling gong. Nah ini Pak ada dari Mbak Tapa. Pak kalau misalkan urgent BPJS mau dipakai dan baru saja dilunasi, apakah bisa langsung dipakai BPJS ya Pak? Baru dilunasi bisa langsung digunakan, tapi nanti mungkin kalau misalnya rawat inap akan ada denda layanan. Tapi kalau dia diakses untuk rawat jalan saja atau kunjungan ke FKTP, tidak akan ada timbul denda layanan. Berarti memang harus dia yang nggak rawat inap ya Pak ya, biar muncul denda Pak ya. Tapi kalau memang harus rawat inap, ya akan ada konsekuensi denda layanan. Hal inilah yang membedakan antara masyarakat yang rutin membayar iuran dengan masyarakat yang tidak rutin membayar iuran. Dia Tentunya enggak. Ya, kalau bisa dijaga lah ya teman-teman iurannya biar tetap terjaga. Nah, dibayar iuran setiap bulan, paling lambat tanggal 10 ya. Jangan lupa teman-teman. Oke, terima kasih atas waktunya Bapak, Abang.
karena udah waktu 1 jam berlalu, nggak terasa ya Pak? Nggak terasa Udah ya 1 Pak? jam juga kita ya. Iya 1 jam kita ngobrol-ngobrol sama viewers ya. Jadi saya pribadi mohon izin, terima kasih kepada Bapak, terima kasih pada Abang atas waktunya. Akhir kata kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kembali lagi minggu depan ya teman-teman. Itu hari Kamis juga ya? Di hari Kamis, setiap Kamis, atau nanti mungkin ada perubahan waktu, mungkin bisa langsung di follow aja untuk biar Iya, dapat biar notif. langsung notif langsung ya. Ketika Ya. live dia langsung muncul gitu ya. Benar. Jangan lupa di follow. Jadi yang pertanyaan yang belum terjawab ini mungkin bisa di minggu depan Di atau minggu depan. bisa langsung aja datang ke kantor atau ada yang ditanya yang urgent gitu. Benar. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih teman-teman menurut BJKN. Bye bye.